Dulu, di tanah yang subur ini, rakyat hidup dari sawah dan ladangnya sendiri. Namun, ketika negeri jauh datang, membawa bendera dan kekuasaan, skalanya berubah. Atas nama kekayaan dan kemajuan, kami dipaksa menanam, bukan untuk perut kami, tapi untuk mereka yang tak tahu lapar. Inilah kisah tentang tanah yang dijajah, tubuh yang diperas, dan suara-suara yang akhirnya memilih untuk tidak diam. Mulai tahun ini, atas nama Gubernur Jenderal Van den Bosch, mulai tahun 1830, kalian semua diwajibkan memberikan tanah dan juga tenaga kalian untuk membantu menanam tanaman untuk kerajaan. 1/5 tanah kalian akan diberikan, dan siapapun yang membangkang, siap-siap dihukum cambuk. Tahun 1830, perintah datang dari atas. Bukan permintaan, tapi perintah yang menindih hidup banyak orang. Satu persatu suara dibungkam, tanah dibagi, dan harapan mulai mengering. Tak peduli tua muda, lemah kuat, semua wajib tunduk pada perintah. Tanah air sendiri menjadi tempat perbudakan terselubung, dan cambuk menjadi suara yang lebih nyaring daripada doa. Ampun Tuan. Sudah. Ayo, jangan dibantu. Nanti kita akan dicambuk. Anak-anak yang dulu berlari di sawah kini belajar mencangkul dengan air mata. Mereka tak meminta banyak, hanya ingin makan dari tanah yang mereka miliki. Padahal tanah ini milik nenek moyang kita. Tapi sekarang untuk makan saja kita tidak bisa menanam padi di sini. Ayahku dicambuk saat istirahat bekerja. Mereka tak peduli kami makan. Yang mereka peduli hasil panen mereka merasa cukup. Saya melihat anak-anak kurus, sawah berubah jadi ledang kopi, dan kelaparan menyelimuti desa. Aku harus bersuara. Jika bukan saya, siapa lagi? Satu pena, satu suara, tapi suara yang lahir dari luka, mampu mengguncang dunia. Multatuli bukan hanya nama, tapi nyala perlawanan dari dalam hati. Tuan Dekker mau memperjuangkan kita. Katanya suara kita bakal sampai ke telinga raja. Semoga Saidah, semoga generasi kita tak lagi dijajah dan tak lagi menderita. Kata-kata bisa lebih tajam daripada cambuk. Surat itu adalah cahaya kecil bagi Saija dan Adinda dari gelap yang panjang. Papa, sebenarnya Mary ingin membicarakan sesuatu kepada Papa. Apa yang ingin Mary bicarakan? Pak, apakah Papa tidak melihat anak-anak di jalan sudah banyak yang kelaparan dan ibu sudah mulai menjual perhiasan? Apakah Papa tidak kasihan? Mary, tanpa tenang paksa, Belanda akan runtuh. Ini jalan tercepat kita untuk menyelamatkan negeri kita. Pak, apakah kata Papa itu menyelamatkan? Tidak, Pak. Itu sama saja kita menjatuhkan mereka, mencuri alat apapun yang mereka punya. Very benar, Johannes. Sudah berapa lama kau tidak turun ke desa? Mereka tidak butuh sistem, tetapi mereka butuh belas kasihan. Belas kasihan tidak membangun negara, Maria. Tetapi kekejaman akan menghancurkan hatimu sendiri, dan anak kita akan mewarisi dosanya. Mama benar, Pak. Kalau kita diam, sama saja kita menghancurkan masa depan mereka. Berarti kita jahat. Tidak semua pelaku tetap keras.
tidak semua korban tetap diam. Di tanah yang sama, mereka akhirnya berdiri sejajar, bukan sebagai penjajah dan terjajah, tapi sebagai manusia. Tanam paksa telah berakhir, tapi lukanya tak akan hilang begitu saja. Aku melihat rakyat sebagai angka. Aku salah, ampuni aku. Marilah kita mulai dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Tanam paksa bukan hanya sistem, ia adalah luka. Tapi dari luka itu, lahirlah keberanian untuk melawan. Dari keberanian, lahir kemerdekaan.